ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya boleh menterjemah Al-Quran dengan terjemah perkata interaktif talk, insyaAllah. Pada kali ini kita akan membahaskan ayat 47 dan 48. Kembali Allah memanggil, menyeru Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah utamakan, telah beri kelebihan kepada kalian ke atas seluruh alam. Itu pada zaman dahulu. Yaitu pada waktu diturunkan kitabmu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga Bani Israel dan pastinya untuk kita juga. Wattaqu, takutlah pada hari yang mana orang lain tidak lagi mampu memberi bantuan kepada manusia yang lain. Semuanya nafsi-nafsi. Tak dapat diterima syafaat, tak dapat diterima tebusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat, yang hanya redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayat 47, 48 kita bedah dengan terjemah Al-Quran perkata. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sama udhkuru, ingatlah ni'mati, nikmat saya, allati yang an'amtu, saya beri nikmat alaikum kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya saya faddaltukum, daripada faddala, beri kelebihan. Tu, saya. Kum, kepada kalian. Jadi dan sesungguhnya aku telah beri kelebihan kepada kalian. Ala, ke atas al-alamin, alam, ke atas seluruh alam. Ulama menyebutkan ini pada zaman diturunkannya kitab Taurat dahulu. Wattaqu, daripada ittaqo, sama ittaqa ya takut, takutlah, bertakwalah, takutlah. Kepada apa? Yauman, kepada satu hari ataupun satu masa yang mana pada waktu itu tidak tajzi, dibalas atau membalas nafsun, jiwa, an-nafsin, kepada jiwa yang lain, syai'a. Orang tidak bisa memberi apapun kepada orang lain. Apa yang kita lakukan di dunia itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Itu maksudnya tajzi nafsun an nafsin syai'a, sesuatu apapun. Wa, dan la, tidak, yuqbalu, daripada qabala, qabul, diterima. Maknanya la yuqbalu, tidak diterima. Minha, daripada seseorang, syafa'atun, syafaat, pertolongan, peminta ampun tak diterima. Kecuali syafaat orang mukmin, orang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat orang kafir tidak diterima. Wala yuqbalu minna syafa'atun, tak diterima syafaat, wala, dan tidak yu'khadhu minha, tidak diambil minha, dari jiwa manusia, adlun, tebusan. Syafaat dari orang tidak diterima, tebusan juga tidak diterima, wala, dan tidak juga hum, mereka, yunsoru, daripada nasoro. Nasor itu adalah menolong. Yunsorun, mereka tidak dapat ditolong. Jadi pada ayat ini 48 utamanya bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan fokus kita hanya saat kita berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka mari kita pautkan jiwa raga kita untuk hari
penentuan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang tidak akan mampu untuk menolong orang lain. Illa man atallah yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu la yanfa'u mal, harta, kekayaan tidak memberi manfaat, wala banun, anak-anak keturunan juga tidak memberi manfaat. Kecuali kalau ketika di dunia harta dan anak-anak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Wala yuqbalu mina syafa'ah. Pertolongan dari siapapun, lawyer sebaik-baik lawyer tak akan mampu untuk menolong kita. Tapi ada lawyer-lawyer yang hebat. Di antaranya adalah contoh kalau kita baca Al-Quran, jadi akan menjadi lawyer nanti di akhirat. Iqra al-Quran fa innaha ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Datang nanti hari kiamat dia akan memberi syafaat, minta kepada Allah syafaat. Wala yu'khadhu min adlun, dan tak akan diterima apa-apa tebusan, tidak guna lagi apa tebusan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi daya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di terjemah Al-Quran Perkata Interaktif Talk. Pada kali ini kita akan sambungkan pembahasan tentang Bani Israel ayat 49 dan 50. Allah mengingatkan Bani Israel dalam ayat 49, ketika kami selamatkan kamu semua dari kekejaman Fir'aun. Fir'aun menawarkan kepada kalian siksa dan azab, dipekerjakan menjadi hamba di negeri Mesir. Disembelih anak-anak lelaki kalian semua, kata Allah. Dihidupkan anak-anak perempuan, dan itu adalah balaun azim kepada Bani Israel yang hidup di Mesir. Kemudian ayat 50 Allah mengingatkan mereka ketika mereka diselamatkan oleh Allah ketika dibelahnya laut, dan Bani Israel bersama Nabi Allah Musa melewati laut tersebut. Kemudian ketika mereka dah selamat, Allah tutup kembali laut itu dan tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Dan kalian, kata Allah, melihat peristiwa itu, tapi kemudian kalian ingkar kembali dan tidak beriman kembali. Oke, kita bedah ayat 49. Dan ketika najja itu daripada menyelamatkan. Naja selamat, kau naja menyelamatkan, kami. Ketika, dan ingatlah ketika kami, ini kami menyelamatkan kalian. Ketika kami menyelamatkan kalian min dari ahli keluarga Fir'aun, dari dinasti Fir'aun. Itu zaman dahulu. Apa yang dilakukan oleh dinasti Fir'aun kepada Bani Israel? Yasumunakum. Sama ini artinya menawarkan. Keluarga Fir'aun ataupun dinasti Fir'aun menawarkan kepada kalian, yaitu Bani Israel, su'a, buruk, pedih, al-adab, siksa. Di antaranya adalah dipekerjakan dengan bayaran yang murah. Kemudian di antara yang hebat, yang bukan hebat, di antara yang parahnya lagi adalah ketika Fir'aun bermimpi. Ketika Fir'aun bermimpi bahwasanya ada sinar dari daerah Palestina sana, kemudian menuju ke Mesir, kemudian masuk sinar itu ke rumah-rumah orang Mesir semua, kecuali rumah Bani Israel. Kemudian Fir'aun panggil semua tukang sihirnya, ketua-ketuanya, ditanya apa kira-kira. Kata mereka, akan ada seorang laki keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu, wahai Fir'aun. Ketika itu dibunuhlah semua anak-anak lelaki yang lahir dari keturunan Bani Israel, dan yang perempuan dihidupkan. Ini ayat ini bercerita. Yudhabbihuna, daripada dhabaha. Dhabaha itu menyembelih. Yudhabbihuna, yaitu mereka, yaitu ala Fir'aun, menyembelih abna, anak-anak lelaki kalian,
Wa dan yastahyuna daripada hayya menghidupkan, yastahyu meminta hidup, menghidupkan nisaa anak-anak, nisa perempuan kum kalian. Wa fi dan di dalam dzalika perkara itu balaun ujian min dari Rabbi Tuhankum kalian azim, ujian yang hebat kepada Bani Israel. Tapi akhirnya apa yang mereka balas? Mereka balas ingkar kembali. Ayat 50, wa id dan ketika faraqna daripada faraqa itu memisah. Nah kami, jadi kami pisah, kami belah bikum dengan kalian, yaitu Bani Israel dan Nabi Allah Musa, al-bahra. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Allah Musa dengan mereka-mereka yang beriman dari Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun. Setelah Fir'aun dikalahkan, sihir-sihir Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Allah Musa dengan tongkatnya yang bertukar menjadi ular. Dikejar sampailah ke laut. Kata Bani Israel, ya Musa, di belakang kita ada tentara Fir'aun, di depan kita laut, bagaimana? Maka Allah perintahkan kepada Musa untuk memukul tongkatnya ke laut, terbelah laut. Faraqna, kami belah al-bahra, laut. Fa maka anja dengan najja sama. Anja ini dengan najja sama. Menyelamatkan. Nah kami. Jadi kami selamatkan kalian. Dan Al-Raqa itu menenggelamkan. Nah kami, yaitu kami menenggelamkan, kata Allah, ala keluarga ataupun bala tentara Fir'aun bersama Fir'aunnya sekali. Wa dan antum kamu semua tanzurun daripada nadhara melihat, dan kalian melihat peristiwa tersebut. Ini artinya kadang-kadang manusia apabila dalam keadaan kesulitan, kesusahan, dia ingat kepada Allah, minta merayu-rayu kepada Allah, berjanji kepada Allah akan taat, akan buat ini, akan buat itu. Tapi setelah diselamatkan, kemudian lupa dan kembali melakukan kemaksiatan dan kembali berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa beriltizam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, ketemu lagi di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.